Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah wal mustaghfiru minadz-dzambi wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahji bi rabbih. Al-hadits. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir banggakan. Ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, simpatisan Majelis Ribat Manbal Hikmah dimanapun berada, sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau dibicarakan nanti, yaitu tentang masalah bertaubat. Karena bertaubat itu adalah satu solusi yang sangat ampuh untuk membuka hidup dan kehidupan kita yang sejahtera. Dan sebaliknya, dosa, kejahatan, kemungkarotan itu adalah meracuni kehidupan kita, hidup kita, dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu memikirkan apa yang kita perbuat dan apa yang kita akan perbuat. Ini kita tanggung jawab kita. Kita hidup ini bukan hanya di dunia saja. Jadi ada yang disebut alam barzakh, ada yang disebut alam mahsyar, ada yang disebut mizan, ada yang disebut sirat, ada yang disebut mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah pasti kita akan melaksanakan, kita akan menemukan, dan kita akan menyaksikan. Kalau kita sekarang tidak berpikir hal itu, subhanallah, a'adzanallahu wa iyyakum min dzalik, kita akan menyesal yang tiada guna. Jadi begini, ini kita hidup sekarang. Kita hidup sekarang. Hidup ini diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapa tahun? Ya misalkan diberi jatah umur kita 60 atau 65 atau 75 atau berapapun.
kita itu pasti mati. Pasti mati. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, al-mautu babun, an-nasu dakhilun. Mati itu adalah pintu. Semua manusia pasti memasuki pintu itu. Semua manusia itu pasti mati. Presiden mati. Menteri mati. Gubernur mati. Bupati mati. Lurah mati. Camat mati. RT mati. Ya tentu Al-Fakir juga mati. Semua mati. Itu kita harus dipikirkan. Harta tidak akan menolong kita. Kedudukan tidak akan meringankan kita. Ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman tidak akan menolong kita. Waktu kita di dalam kubur, waktu kita di dalam maksar, waktu kita di mizan, waktu kita di jembat Shiratal Mustaqim, waktu kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa, yang menyelamatkan kita adalah amal-amal kita yang baik. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu ini yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk kita menyiapkan untuk kita nanti di masa depan yang akan kita lalui, yaitu apa? Alam kubur. Kalau kita meninggal, masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, kita tidak punya amal. Subhanallah, seperti apa kita? Di alam barzakh, terasa gelapnya alam barzakh, terasa sempitnya alam barzakh, terasa baunya alam barzakh, terasa panasnya alam barzakh, terasa gelapnya alam barzakh, terasa siksaan alam barzakh, segala macam siksaan ada di alam barzakh kalau kita meninggal tidak membawa amal baik. Tapi kalau kita meninggal, bacaan sholawatnya banyak, sedekahnya banyak, perilaku baiknya banyak, sholat sunnahnya banyak, puasanya banyak, pergaulan dengan orang baik-baik, maka kita masuk ke alam barzakh, tidak ada itu yang namanya gelap, tidak ada yang namanya bau, tidak ada yang namanya siksa, yang ada adalah nikmat. Karena kata Nabi, al-qabru min riyadil jinan. Karena kubur itu, alam barzakh itu adalah suatu patamanan di surga. Jadi taman, taman surga. Indah kan? Yang namanya taman itu ya pasti indah. Jangan taman surga, taman kota aja. Jangan taman kota kita bikin taman aja di depan rumah kita. Tentu indah, lebih indah daripada yang lain. Apalagi ini, taman surga. Subhanallah. Oleh karena itu, marilah kita persiapan, marilah kita pikirkan untuk masa yang tidak jauh-jauh amat lah. Kalau kita misalkan dikasih umur oleh Allah 40 tahun, sekarang umur kita 40 tahun kurang 20 hari, berarti 20 hari lagi. Tidak jauh sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang merasa mati itu jauh. Subhanallah. Kita jangan tertipu oleh patah mergana dunia. Kita jangan tertipu oleh gemerlap dunia. Kita jangan tertipu oleh keindahan-keindahan di dunia ini. Tidak apa-apa kalau dibandingkan dengan keindahan-keindahan akhirat. Jangankan keindahan surga, keindahan alam barzakh aja udah nggak ada apa-apanya ini dunia kalau dibandingkan dengan keindahan, kesenangan, kenikmatan alam barzakh. Kalau kita memang mempersiapkan amal-amal untuk dibawa ke sana. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Marilah kita jauhi ucapan-ucapan yang tidak baik. Marilah kita berbuat apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak sedekah. Kalau tidak punya yang sedekahkan, minimal perbanyaklah membikin hati orang senang. Tebarkanlah senyum sebanyak-banyaknya. Sehingga membikin orang itu senang dengan senyuman kita. Bertutur katalah yang baik.
yang membuat hati orang baik. Yang telah Nabi sabdakan, kul khairan au yasmut. Bicaralah yang benar, yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, diamlah. Diam itu lebih baik, lebih selamat, lebih bagus daripada kita berbicara yang tidak baik. Ini menjaga kata-kata sangat sulit. Kenapa? Ya, kita kan kadang-kadang pengennya jelekin orang, remehin orang, lemahin orang. Justru merasa diri kita yang gagah, diri kita yang hebat, diri kita yang pintar. Subhanallah. A'adzanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, marilah kita renungkan, kita ini hidup. Berapa lama kita akan hidup ini di dunia. Dan kalau kita mati, sudah punya bekal apalah kita. Udah berapa juta kita baca sholawat. Udah berapa juta rakaat kita sholat sunnah. Dan udahkah kita mengkodok sholat-sholat kita yang fardu yang kita tinggalkan? Sudahkah kita menyakiti hati orang? Sudahkah kita menyenangkan hati orang? Sudahkah kita membantu orang? Sudahkah kita menyusahkan orang? Ini harus kita pikirkan. Sebelum kita menyasar. Sebelum malakul maut menjemput kita. Oleh karena itu, Al-Fakir tidak panjang lebar lagi. Al-Fakir minta maaf atas kehilapan, kesalahan di dalam berbicara. Al-Fakir hanyalah manusia bodoh, manusia lemah. Kenapa Al-Fakir bicara? Ini Al-Fakir bicara ya bicara, hanya bicara saja. Hanya bicara saja. Terutama menasehat diri sendiri. Dan semoga ada manfaatnya bagi orang yang mendengarkan, yang menyimak obrolan ini. Ini bukan ceramah. Ini hanyalah sebatas ngobrol saja. Tapi mudah-mudahan obrolan ini, perkataan ini mendapat ridha Allah dan mendapat rahmat Allah dan dinilai baik oleh Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.